Bukan apa nanti? Untuk tidak Anda bicara lagi, kita mau kembalikan ini semua. Terus Saya nggak lakukan apa-apa. Loh, terus kenapa Anda ingin jadi anggota dewan? Peran koordinator. Koordinator itu bukan user yang bisa memberikan sanksi ketika koordinasi tidak jalan. Ya, jadi lebih kepada otonomi itu sekarang sudah sangat liberal. Ada kesalahan kepemimpinan provinsi, ya, karena tidak mapping wilayah-wilayah yang harus menjadi prioritas pembangunan dan pengentasan. Ketika tingkat pengangguran tinggi, tentu yang dibutuhkan kan investasi, ya, sehingga membuka lapangan pekerjaan. Begini, sistem secara nasional juga perlu ada evaluasi. Investasi paling besar masih di Riau. Tapi di satu titik ya, misalnya di RAPP kemarin Texasnya sampai sekian 14-15 triliun itu dianggap besar ketika diakumulasi dengan beberapa kan gitu. Cuman di satu wilayah Pak, pengembangan pabrik dia. Makanya saya katakan perlu mapping wilayah, potensial mapping itu diperlukan oleh pemimpin di daerah ini sehingga ada daerah-daerah yang berbeda potensinya, karakteristiknya ya, menjadi prioritas pengembangannya, harusnya begitu. Tapi karena investasi itu sudah lahir sebelum gubernur ini direbut oleh orang Melayu, sehingga sistem lama masih belum terkoreksi. Semua konglomerat besar Republik ini ada di sini. Dulu saya pernah bikin konsep tentang perda investasi. Ada yang disebut dengan pemberdayaan tempatan. Pemberdayaan tempatan itu ada chain of knowledge di situ. Transfer of knowledge-nya ya. Jadi kalau dia jadi supir, kadang-kadang jadi supir itu satu perusahaan mati-mati digantikan anaknya supir lagi. Tidak ada chance of knowledge di situ. Mereka tidak memindahkan soal pengetahuan. Ya, mentransfernya. Jadikanlah dia didik dia jadi jadi montir sehingga dia habis itu bisa bangun bengkel sendiri. Ya. Itu tidak ada tidak dibuat. Terus kedua pemerintah juga sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan masyarakat. Harusnya kalau investasi masuk tempatan itu akan menumbuhkan sentra ekonomi yang tinggi sehingga devisa meningkat, IKAP per kapita juga naik ya. Tapi itu tidak dilakukan, tidak terpola. Ya. Sehingga sporadis saja. Yang kedua, hak-hak komunal masyarakat, tanah-tanah masyarakat. Tanah adat, tanah apa itu ya? Hak komunal dan hak gendum maupun hak pribadi itu dilarang untuk diperjualbelikan kepada investor, tapi dia jadikan modal. Jadi kalau di situ mulailah self profit. Ketika perusahaan yang berproduksi tinggi, maka masyarakat mendapat keuntungan lebih banyak. Nah, apa keuntungan bagi perusahaan? Dia tidak perlu lagi hire security besar, karena masyarakat sudah jadi security untuk menjaga peningkatan produktivitas di perusahaan itu, karena itu bagian dari milik masyarakat. Sense of belonging corporate itu muncul. Sehingga antara investasi yang ada, pertumbuhan ekonomi di tempat investasi itu meningkat. Nah, itu harus diatur oleh regulasi. Regulasi kan sudah ada? Nggak ada. Regulasi nggak ada. Loh, ketika mereka masuk kan ada sebuah perjanjian, ada apa? Itu bukan regulasi. Kalau perjanjian itu cuma mengikat personal dan komunitas. Kalau dia tertuang dalam peraturan daerah, tertuang dalam undang-undang investasi, syarat masuk investasi kepada daerah ini ada 3.
yaitu memberikan pendayaan tempat itu ada juga beasiswa Iya. kepada anak mereka. Ya itu kan sudah ada Sebelum- CSR-nya misalnya. CSR beda. Kan di situ ada juga apanya? Membantu kepada beasiswa. Itu yang disebut sporadis. Kalau dia tertuang dalam regulasi, dia mengikat. Jadi orang berpikir, saya mau investasi apa enggak di sini? Itu kan ada undang-undang tentang CSR. Undang-undang CSR Ada itu permen mengembalikan, Menteri BUMN. itu memberikan sedikit ya untuk masyarakat, dan itu pun peruntukannya juga tidak terkendali, tidak terkoordinasi untuk apa. Tapi kalau masyarakat jadi pemilik perusahaan, punya margin di situ, karena dampak langsung ada ke mereka. Masyarakat itu diberikan saham di situ misalnya. Iya, Enggak. kan perusahaan ini orang yang datang nih, Ya. pasti dia bertapak pada suatu tempat yang disebut komoditi. Mm-mm. Komoditi ini punya wilayah dan punya katakan tanah lah, Mm-mm. ya. Ini biasanya kan mereka beli nih atau mereka serobot. Mm-mm. Tapi kalau dilarang melakukan itu, tanah ini hanya bisa dipakai sebagai penyertaan masyarakat. Kalau perusahaan yang bangkrut, tanahnya kembali ke masyarakat. Tapi kan mereka sudah beli, investasi dia. Makanya dia jangan dijual belikan. Nah sekarang masyarakat memang butuh. Dia jadikan modal peserta. Sehingga masyarakat mendapat keuntungan yang terus-menerus. Itulah pencerahan diperlukan. Jangan ambil short time begitu, udah kayak di hotel gitu. Jadi bentuk konkretnya ketika ada investasi harus disertai dengan regulasi yang jelas pada masyarakat tempatan gitu. Sebelum investasi masuk, Iya. pemerintah Iya. sudah membuat regulasi yang disebut peraturan tentang investasi. Ya kan sekarang sudah ada tuh peraturan tentang. Belum ada. Oh belum ada. Belum ada. Nah mereka kan tidak mungkin mau menanamkan investasi apabila tidak ada aturan yang jelas, regulasi yang jelas. Bukan, peraturan tentang investasi tempatan itu, investasi lokal, investasi itu berbeda dengan tentang penanaman modal atau tentang investasi umum. Jika masuk suatu wilayah, ya diperlukan persyaratan ini. Karena juga sekarang presiden begitu susahnya ambil tanah konglomerat itu diberikan ke masyarakat. Karena melebihi ini dan sebagainya, dan konflik sosial, konflik agraria, segala macam. Kenapa? Karena regulasi yang nggak jelas. Oh gitu. Kalau ada regulasi yang rigid tentang investasi di daerah, perda khusus tentang atau peraturan tentang syarat investasi di suatu wilayah, itu berbeda dengan welcoming investation. Itu kan semua orang suruh masuk investasi dan dengan memberikan kepemilikan dan sebagainya. Itu beda. Gitu ya. Nah, tapi bagaimana investasi, korelasi investasi dengan daerah tempat dia menginvestasikan, investment di situ. Investor datang, dia membangun interaksi yang diatur oleh regulasi, sehingga perusahaan tumbuh, investasi tumbuh, masyarakat juga tumbuh. Diversitas itu yang tidak ada. Dan ini yang menjadi masalah di Riau bertahun-tahun, sehingga tidak kemajuan. Lihat aja siapa pemilik kebun besar. Oke, jadi berarti Pak Kapitra ini intinya kalau bisa saya nangkap, ingin melihat secara utuh apa persoalan keadilan yang mau diterapkan, gitu ya kira-kira. Apa yang harus kita jembatani? Oh jembatani ya. Ya, kita hanya bisa menjembatani Apa yang diinginkan oleh masyarakat. untuk kita perjuangkan yang diinginkan, Oke. yang dimau masyarakat, yang dibutuhkan masyarakat. Karena kebutuhan dan keinginan Nah beda. ketika dia memperjuangkan itu kan Pak Kapitra kan juga ngomong ke masyarakat, saya akan perjuangkan. Bentuknya kan janji. Kan gitu, janji kepada masyarakat. Enggak, saya nggak pernah ngomong itu ke masyarakat. Terus gimana nanti ketika ketemu masyarakat sebagai anggota, ketika mau jadi anggota DPR RI, ini kan ketemu masyarakat tuh, dikumpulin. Saya ketemu masyarakat, nanya visi misi, saya nggak ada visi misi. Memang sih nggak ada misi. Tidak, maksudnya saya akan memperjuangkan. Misalnya keinginan masyarakat tuh kan, Pak tolonglah Pak, karena kami ini susahnya mensertifikatkan tanah Pak, ini susahnya kami ketika keluarga kami sakit, kami payah ke rumah sakit misalnya. Saya ke jembatan ya, saya bilang.
Terus Soal tanah, saya kan jembatan nih, BPN itu ada tanah masyarakat. cuman gitu. Hanya Ya, sekedar ngomong gitu aja sama ya BPN. tidak lah, kalau Nah. kita sudah di dalam lembaga formal beda lagi kan. Berarti ada pressure of power kan. Nah, Kalau sekarang saya bilang bisa telepon juga, ya, tapi kan nggak ada power saya, Aha. ya kan? Paling power lewat media, Ya, ya kan? ya. Tapi kalau sudahan itu kan beda ceritanya. Oke. Kenapa? Ada lembaga yang bisa kita ajak dia bicara, bisa juga kita dalam tanda kutip kita adili, namanya RDP dan segala macam, ya kan? Beda tuh. Tapi gini, Riau itu kompleks masalahnya. Tapi rakyat Riau Nah, gagal memilih jembatan aspirasi masyarakat. rakyat Riau yang gagal, bukan Oke, 13 anggota dewan. apanya? Anggota ini tadi bilangnya rakyat yang gagal. Rakyat, 13 Tapi bukannya anggota dewan. dewan atau eksekutifnya? Bukan. Kenapa mesti rakyat yang gagal? Rakyat gagal memilih jembatan aspirasi mereka. Dia hanya mampu memilih wakil rakyat di DPR. Kemiskinannya diwakili oleh mereka dengan kekayaan wakil rakyat itu. Ya. Kelaparan mereka diwakili dengan kenyangnya Oh. wakil rakyat. Ya, tapi kan dia kembali lagi kepada ya Rakyatnya gagal karena tidak ada selektivitas. rakyat ini kan harus dicerahkan dia, bukan dianggap dibilang dia harus gagal. Rakyat itu kan tidak pernah gagal dia. Dia tahu ini pemimpin kami yang memperjuangkan kami, dia akan pilih gitu-gitu. Mereka harus belajar dari pengalaman yang sudah dalam dekade per dekade, dari tahun ke tahun. Mereka pilih si A. Sudah 5 tahun tidak buat apa-apa. Nah, Muncul lagi nih orang 5 tahun lagi, dipilih lagi itu ini juga. lagi ya, karena memang kenyataannya kan memang itu yang terjadi di Indonesia saat ini. Enggak, bukan masalah Indonesia, tapi akibat itu yang dipilih tambah sejahtera, yang memilih tambah menderita, lah. Nah, gimana caranya kita meyakinkan masyarakat tadi, apakah DPR-nya bersama pemerintahnya bersama-sama, Anda jangan dikasih uang milih orang gitu, yang nggak benar gitu. Jadi, Tapi karena perut lapar, butuh duit, ya terima. ada komitmen dari tokoh masyarakat sebenarnya. Karena kalau kita mengajak pemerintah, Oh iya. itu lembaga. Kalau kita mengajak bupatinya atau gubernurnya atau anggota dewannya, dia kan kehilangan opportunity. Kadang-kala ada imitation theory itu. Perilaku-perilaku itu tiru-meniru. Ya kalau saya nggak kasih duit, nanti orang lain ngasih duit, orang ini dipilih. Ini juga kembali lagi kepada siapa penguasanya, dari partai mana juga berpengaruh, bukan? Sekarang enggak. Enggak ya? Sekarang harus Ya katakanlah misalnya dari PDIP calonnya ternyata yang bagus gubernurnya dari P3 atau dari Nasdem, ya juga pikir-pikir dia mau mendampingi anggota DPR dari yang milih itu kan Ya. rakyat. User itu rakyat itu melahirkan pemimpin. ya. Dari tangan itu dia melahirkan pemimpin-pemimpin. Jadi kalau dia sudah pilih, lalu pemimpin ini tidak amanah, bahasanya, atau katakanlah tidak melakukan apapun, Ya, betul. lalu kenapa pilih lagi ya? Nah, itu kan aneh itu. Kenapa dipilih lagi dia oleh rakyat? Nah, itu dia, ya. Itu yang saya katakan, rakyat gagal memilih jembatan aspirasi. Nah, itu dia. Jadi persoalannya ketika rakyat ini kan susah juga kita dibilang dia gagal. Bagaimana kita harus mencerdaskan mereka terhadap kita harus apa ini? menyatakan itu sehingga jadi cambuk, jadi shock terapi. Ini siapa yang salah? Tokoh agama? Saya ingin katakan rakyat kau salah. Rakyat ya? Ya. Bukan tokoh agama yang ikut mencerdaskan pemerintah, enggak. tokoh Kita masyarakat. selalu cari kambing hitam. Karena mau gubernur kayak mau presiden kayak suaranya sama dengan suara tukang sapu jalanan, nilainya. Ya. Namanya masyarakat ketika dia lapar, ketika dia butuh duit, dia terima. Ya, karena uang, anggota dewan juga yang mengasih mereka. Kalau mereka tidak dikasih, uang itu tidak menyelesaikan kelaparan. Ya oke. Kalau mereka tidak dikasih, pertanyaan saya, kalau mereka anggota dewan tidak mengasih rakyat, begini. Nah, gimana? Begini. Jujur aja kita main, jangan disalahkan dia kan gitu. Kalau tidak ada pelacur, maka tidak akan ada orang yang datang. Kalau tidak ada
kasino, tempat judi, mungkin tidak ada orang yang datang ke sana. Ya sekarang kan tugasnya bagaimana kita meyakinkan Ketika orang menjadi dengan calon, program, jangan diajarin. Ya kalau kita ajarin, saya kasih dia duit misalnya, ya dia terima. makanya Karena dia milih. Sekarang kita ajarin di program saya akan perjuangkan ini. kita kan Jangan dikasih dia duit, itu gimana? hidup di zaman milenial kan. Iya, ternyata kan terima duit juga, Nah, dikasih juga. ini harus Ketika kita- dikasih oleh eksekutif, legislatif yang pingin duduk, pingin mendapat kekuasaan, kenapa disalahkan rakyat? Itu sampai kapan rakyat yang mau nerima terus begitu? Nah, Sementara- sampai kapan anggota dewan dengan eksekutif Iya. tidak memberi duit kepada Bukan, rakyat? Tidak semua anggota dewan ngasih duit. Ternyata kan ketika nggak ngasih duit juga nggak terpilih, Nah, karena mereka nggak makanya jual program yang baik. Berarti bukan program yang dijual, Mm-mm. dia menunggu duit. Nggak ada program yang dijual. Ya, program ketika Anda mau duduk, kan Tidak Anda mau ada perjuangkan. program yang dijual, yang ada adalah yang dipilih itu mayoritas orang yang ngasih duit. Oh gitu. Ya, rakyat itu tidak menerima program, tapi rakyat itu menerima uang untuk memilih mereka. Ini loh problemnya. Ada masyarakat yang ada calon-calon yang datang ke masyarakat, Iya. ya, berinteraksi dengan masyarakat, mencerdaskan masyarakat, Iya. itu no value, tidak ada nilai masyarakat. Oke. Tapi ada calon yang tidak pernah turun ke masyarakat, Iya. lalu dia kirim utusan dia, kasih masyarakat 100, Pencerahan? Hah? enggak, kasih duit, Duit. Nah, terus? ya tuh, dia dipilih. Jadi yang salah siapa? Anggota dewan. Calon anggota dewan, enggak, masyarakat yang salah. Oke. Jadi sekarang ada yang datang nih, Iya. datang berinteraksi ke masyarakat, ya kan? Iya. Diskusi masyarakat, Hah? jual program. Apa sih yang Bapak inginkan kalau saya yang dipilih begini-begini? Oke, selesai nih, deal nih. Iya. Ya, ini sudah deal nih antara masyarakat dengan komitmennya. Iya. Ada komitmen politik nih. Iya. Katakanlah kalau saya jadi gitu kata Ya. calonnya ini, saya akan perjuangkan apa yang Bapak sampaikan tadi. Artinya betul-betul. Ini niatnya baik nih, semua ini. Ya. Masyarakat waktu itu juga baik, wah. Hmm. Ini saya dapat orang wakil yang benar ini, ya, Jabar Aspirasi. Datang tengkulak politik nih, ya toh, Hah? disiram sama dia. Hah? Udahlah itu cerita tuh, selesai lebaran tuh. Ya, kan? artinya kan ini pemberi dulu yang salah. Berapa banyak yang memberi, berapa banyak yang tidak memberi. Yang memberi itu kuantitatifnya sedikit, nggak banyak. Yakin? Pasti, Dari mana Anda yakin? yakin ongkos politik itu mahal. Nah, Anda bilang kos politik mahal, berarti kan mereka sudah menyiapkan setiap anggota Kos DPR politik ini itu- pasti nanti akan mengeluarkan uang. Kos politik itu tidak hanya bayar duit ke Iya, masyarakat, tapi kan mereka juga ke sana juga perlu ongkos. iya, perlu apa kan iya, gitu. makanya tidak semua orang mampu menambah beban kos politik itu dengan membayar, membeli suara masyarakat. Oh gitu. Ya coba bayangkan kalau dia perlu 50.000 aja, kalau masyarakat bikin tarif 300.000, 15 miliar. Iya. Coba oke. hitung aja pendapatan anggota dewan itu. Jadi Gajinya cuma tanggal 1 16 juta, tanggal 5 59 juta, Iya. 75 juta. itu baru satu titik ya. Bukan, itu yang dia punya cuman. Kan belum lagi yang lain-lain, no? Yang lain itu punya masyarakat dong, ada aspirasi. Ya kan sama dia punya. Enggak dong, harus kembali ke masyarakat harus. Harusnya. Dan kita kan bicara regulasi itu. Iya. Kita jangan bicara tentang penyimpangan perilaku. Kita kan bicara tentang aturan main. Ya. Nah kalau dia ngasih duit, katakan dia cuma setahun cuma 1 miliar pendapatan dia. Ya nggak sampai lah. Katakan 1 miliar. 5 tahun 5 miliar. Dia kos pemilu, dia keluar 15 miliar. Nah, kan gede Bangkrut itu. lah. Kan gede itu. Gede lah. 15 miliar. 15 miliar kosnya. Sementara kembali Itu recovery-nya, dengan ngasih-ngasih sekali. iya ya, kalau trading, Ya pokoknya lengkap lah ya. di trading lah. Ya paket lengkap lah ya gitu. Iya, pakai hemat. Kalau paket anu, Kalau paket Eman 15 ya. 15. Kalau paket apa? Ya, Yang bagus berapa tuh? unlimited. Oh gitu ya. Ya. Nah, itu kan meracuni.
itu meracuni sistem, meracuni masyarakat. Oke. Justru itu menyorokkan masyarakat pada jurang yang terus dalam tipu daya. Oke, Pak Kapitra ini terakhir nih karena sudah dikasih kode nih sama apa nih ya. Pak Kapitra yang keberapa nih calon anggota dewan ini? Yang kedua. Yang kedua. Kenapa masih ketika tidak dipilih, kenapa masih tertarik lagi untuk jadi anggota? Ya udahlah, saya pertama tidak mau orang milih, saya padahal niatnya baik membantu orang, pingin yang membuat keadilan, kesejahteraan kan gitu. Nah, kok tidak dipilih, ngapain lagi? Kan saya sudah jadi pengacara. Loh, itu juga memperjuangkan orang juga. Intinya kan sama, memperjuangkan orang, tapi bentuk lain kan gitu. Itu gimana? Kok bisa pingin lagi, padahal sudah pernah gagal. Kenapa pingin tertarik lagi? Saya ini bukan lagi berada di pasar. Jual ikan lalu busuk, ya. Saya ganti jual daging. Nah, terus? Ini ada namanya perikatan suci. Oh. Artinya ada yang disebut dengan idealisme. Oh. Masih punya rasa idealis itu, menginginkan lagi itu ya? Bukan juga? Bukan menginginkan, bahwa ini negeri statis. Tidak ada mencoba menjadi martir bagaimana memperbaiki cara dan sistem, lalu perilaku legislatif umpamanya. Bagaimana betul-betul bekerja untuk rakyat. Bagaimana betul-betul menjadi jabatan aspirasi masyarakat. Saya lihat dari tahun-tahun itu. Lalu kalau saya gagal, saya berhenti. Jadi keinginan yang saya rasa itu keinginan baik saya, perikatan suci saya, komitmen saya sebagai manusia. Ya. Lalu saya hentikan. Sudahlah. Kan gue juga udah punya profesi kok. Ya, itu dia. Iya kan? Ngapain? Tapi Mas, berarti ada ikatan suci, pingin jadi martir nih ceritanya, martir untuk kebenaran. Idealisme ya. Idealisme bahwa kemanfaatan manusia itu punya nilai kalau dia bermanfaat buat orang lain. Kan? Ya, benar. Ini disebut dengan humanity. Ini masalah manusia dalam kemanusiaannya. Kalau hanya cuma sekedar dari popularitas, saya sudah punya itu. Kalau cari profesi, saya punya. Ya. Lalu apa yang saya nggak punya? Yang saya nggak punya bagaimana saya mencoba memperjuangkan masyarakat dalam satu sistem negara yang mungkin menurut saya minimal bisa menjadi jembatannya, minimal. Itu yang saya belum punya. Oke. Kalau saya mau teriak-teriak aja bisa aja di Republik ini. Ya kan hanya sekedar teriak. Iya. Tapi membuat regulasi, mengawasi sebuah kebijakan, lalu ikut akomodasi budgetar. Ini kan delegasi. Ketika dia bermanfaat ke masyarakat, minimal masyarakat sedikit lebih baik. Kan ada sesuatu yang kita bisa, ya? Kan ada sesuatu yang bisa kita tinggalkan. Iya, berarti ada perubahan di tengah-tengah kita memperjuangkan mereka kan gitu. Ya sedikit lebih baik lah, apa namanya. Kalau berubah kan harus ada revolusioner gitu ya. Tapi ada evolusi. Ada evolusi di masyarakat. Ya, perbaikan yang bertahap. Sehingga kita punya nilai sebagai manusia dalam kemanusiaan. Oke. Ini yang sulit untuk kita formulasikan dalam nilai-nilai ekonomi. Oke. Nah, saya kira kita sudah cukup, Pak Kapitra. Wawancara sebenarnya panjang dan menarik nih sama beliau nih wawancaranya, tapi keterbatasan waktu kita belum bisa panjang. Nanti ada session keduanya kalau memang Pak Kapitra ada waktu lagi, kita bicara lebih panjang lagi terkait dengan cita-cita baik dari seorang Kapitra Ampera dalam keinginan dia menjadi seorang anggota dewan, khususnya DPR RI nanti. Beliau tadi sudah bercerita panjang ke kita, niat suci beliau ingin menjembatani sebuah idealisme yang baik sehingga nanti ada perubahan perilaku lah di tengah-tengah masyarakat, baik itu nanti di Indonesia
maupun khususnya di Provinsi Riau. Nanti beliau menjadi dapil di Provinsi Riau. Nah, ini sebuah kebanggaan bagi kita, seorang Kapitra Ampera yang nanti akan ikut memperjuangkan sebuah keadilan dengan keikhlasan beliau, sehingga nanti diharapkan ada perubahan, paling tidak ketika beliau di situ dan ketika beliau tidak di situ lagi, orang merasakan bahwa ternyata Kapitra Ampera sangat ada di situ dan dia membuahkan sebuah pemikiran yang sehingga nanti dia bisa membawa iklim perubahan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat tidak lagi dimanjakan, tapi merasakan tahu betul seorang Kapitra yang mewakili dia nanti dalam memperjuangkan keinginan dan aspirasi. Terima kasih sekali lagi Kapitra sudah hadir di Bual YP malam ini. Dalam kesempatan ini semoga Kapitra bisa duduk jadi anggota DPR RI nantinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih waktunya yang sangat super sibuk ini dalam Bual YP. Akhir kalam saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.